Jadi saya akan menerapkan cara memanfaatkan informasi dari internet untuk memanfaatkan kepentingan kantor. Ada ilustrasi, Anita adalah seorang manajemen keuangan pada sebuah perusahaan otomotif nasional. Ia memerlukan data pajak untuk memasukkan mobil dari luar negeri ke Indonesia untuk dijual kembali di pasar online. Berdasarkan ilustrasi di atas, carilah informasi dari internet mengenai data pajak untuk memasukkan barang otomotif dari luar negeri ke dalam negeri pada tahun 2021. Yang pertama, kita masuk ke dalam aplikasi Chrome dan ketik apa yang ingin kita cari. Setelah itu akan muncul beberapa web yang membahas tentang apa yang kalian cari. Di sini ada web yang membahas tentang PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22, besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, asas impor yang menggunakan angka pengenal importir itu dihitung 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, non-API 7,5% dikali nilai impor. Yang ketiga, yang tidak dikuasai itu 7,5% dikali harga jual lelang. Atas penjualan di nomor 5 yaitu kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport unit, utility vehicles, multipurpose vehicles, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah. Dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual dan tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk, yaitu cost, insurance, dan freight, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih dari 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final. Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak penambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara jika ada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak berkenaan dengan yang pertama, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah
dan kuasa penggunaan anggaran, bendahara pengeluaran, atau pejabat penerbitan surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran, yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, BUMN tertentu dan bank BUMN, yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang ketiga, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan pemakaian listrik. Pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 di atas, barang impor sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 6 dinyatakan dengan surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada poin 4, 5, dan 7 di atas dilakukan tanpa surat keterangan bebas atau SKB. Ketentuan pengecualian pengenaan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau PPN atas impor sementara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Direktur Jenderal Pajak. Dikecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang-barang atau penyerahan barang-barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang pertama, yang dilakukan ke dalam kawasan berikat atau kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, atau reimpor. Dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor atau EPTE, yaitu tempat penimbuhan barang dagangan karena pengimporannya tidak membayar bea masuk sebagaimana semestinya. Yang kedua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembenahan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973. Yang ketiga, berupa kiriman hadiah, dan yang keempat, untuk tujuan keilmuan. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang pecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, dan benda-benda pos dan telepon. Saat terutang dan pembayaran. PPh pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. PPh 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat pemerintah membayar, dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi
badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan. PPh 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Cara penyetorannya, yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang dan bendahara pemerintah dan KPA. Bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat pemerintah pembayaran wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak tersebut berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak. Pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak selain wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Lalu tentang kewajiban pelaporan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak. Semua pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Itulah informasi yang saya dapatkan mengenai data pajak untuk memasukkan barang otomotif dari luar negeri ke dalam negeri pada tahun 2021.